malam. Halo, selamat malam Ellen. Terima kasih Pak Tigor udah mau nge-live bareng saya ya, sebuah kehormatan tersendiri bagi kami. Sama-sama. Halo Pak Tigor. Iya, sama-sama. Iya, ya. Jadi terima kasih banyak Pak Tigor. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, backgroundnya apa sebelumnya dan saat ini menjabat sebagai apa. Meskipun tadi saya udah perkenalkan ke teman-teman semuanya. Ya, saya Tigor MCA-an dari CIMB Niaga. Kita sudah di CIMB Niaga mungkin ini tahun ke-6 ya. Sebelumnya dari bank internasional lainnya, tapi saya sudah di sini sudah 6 tahun dan kita cukup bangga dengan segala upaya dan progres dari CIMB Niaga, especially dari bank digital. Apalagi sekarang lagi hot nih ngomongin digital, tapi sebenarnya journey ini udah kita mulai dari beberapa tahun yang lalu, dan saya juga bangga tuh di sini nih sama Ellen nih. Banyak katanya yang apa namanya, yang anak-anak muda juga. Jadi saya merasa kayak anak muda juga nih malam ini. Luar biasa banget. Oke, tadi koneksinya sempat agak putus-putus, tapi sepertinya sekarang sudah cukup bagus ya. Terima kasih banyak loh Pak Tigor. Pak Tigor, kita langsung aja bahas tentang bank digital ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, pendapat Bapak tentang perkembangan bank digital ini gimana ya? Jadi tantangan utamanya apa sih sebenarnya dari bank digital ini dan juga prospeknya ke depan gimana? Ini kan lagi story-nya lagi happening banget gitu. Terus kemudian apakah akan berdampak ke industri perbankan secara general, Pak? Ya, saya rasa kalau ngomong digital memang banking ini sudah cukup lama apa namanya kita bicara tentang digital banking dan sebagainya, tapi ternyata hotnya nih baru dalam baru-baru ini. Seperti saya katakan tadi. Mohon maaf Pak Tigor, suaranya putus-putus ya Pak ya? Oh, kedengeran sekarang? Iya, halo? Iya, coba dilanjut Pak. Masih putus-putus tadi. Iya, masih. Di teman-teman semuanya boleh saya minta feedbacknya dari audiens, ini putus-putus atau lancar nggak ya, Sin? Kedengeran nggak? Coba cek sound. Iya. Saya sih denger sih, saya denger Ellen sih. Iya, masih agak putus-putus sih, Pak. Jelas gitu ya? Oke, jelas. Oke. Sudah boleh dilanjut, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Ya, tadi saya katakan tadi dari perbankan digital, ini memang lagi hot-hotnya sekarang, tapi sebenarnya ini journey yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun yang lalu. Kita tahu sendiri, digital itu sebenarnya bukan hanya banking ya. Digital itu everything that we do, all the customer journeys, all the little stuff that we do, sebenarnya semuanya udah digital, dan perbankan tentu saja pas dari segi the user profile dan the use cases untuk to support the digital journeys of the customer. Jadi kita sudah melaksanakan ini dari beberapa tahun yang lalu, tentu saja dari mobile banking kita, dari platform kita, dari segi internal proses kita. Jadi orang banyak bilang digital itu banyak di external, the customer, tapi internalnya juga ternyata banyak yang mesti kita benahi. Otomasi digital dan sebagainya. Jadi saya merasa ini sebuah niscayaan, harus ke sana, harus digital, dan I'm excited. CIMB Niaga udah mulai journey ini dari awal, dan the prospect is bright. Cek. Halo. Oh, oke. Udah ini ya. Oke, Pak, kalau dari Bank Niaga sendiri, Pak, bicara tentang posisi Bank Niaga dalam digital banking, ini gimana Bank Niaga memposisikan diri ya Pak ya? Ya, seperti kita ketahui, kita adalah bank swasta terbesar kedua di Indonesia, dan memang banking kita itu spanningnya dari corporate banking, investment banking, treasury, SME, commercial, dan consumer. Kalau kita ngomong digital banking, posisi digital banking biasanya orang bicara tentang consumer banking.
Itu karena kita sangat terbiasa dengan services platforms yang tersedia untuk kita sebagai individu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan di CIMB Niaga adalah digital banking to its core, di fundamentalnya, di platformnya, di infrastrukturnya, sehingga bukan hanya dari consumer, tapi di SME banking juga, di transaction banking juga, di corporate banking juga. Jadi secara umumnya, misalnya dari semua transaksi di CIMB Niaga, udah 96-97% itu di luar cabang. Jadi yang ke cabang tuh hanya yang transaksinya hanya 4-5%-an, yang lain-lainnya udah di luar. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat time deposit, ini time deposit aja, misalnya hal-hal yang simple, time deposit itu udah 90% dari booking time deposit. Dari segi wealth management pun, pembelian mutual funds, bonds, pembelian wealth management products, itu udah 50% lewat digital. Oke. Jadi di dalam ini kita memang terus gas lah, istilahnya kayak ini kita gas terus, karena mungkin sejak zaman COVID ini apalagi kita ketahui bahwa physical touch is limited, dan ternyata strategi kita digital selama ini membuahkan hasil. Oke. Bicara tentang bank digital ya Pak, ya akhir-akhir ini kan kita dengar bahwa Gojek mulai ada sinergi dengan Bank Jago atau dengan kode sahamnya Arto gitu. Nah, kalau Bapak melihat ini gimana dampaknya sih Pak ke dunia perbankan? Apakah akan mendisrupsi? Kemudian selain itu, melihat mereka punya satu unfair advantage atau keuntungan yang didapatkan dari aksesnya menuju ke data yang dimiliki oleh Gojek. Ini gimana menurut Bapak gitu? Jadi ya apakah ini akan berdampak ke perbankan lainnya atau ke Niaga, Bank CIMB Niaga gitu? Iya, Ellen. Ya kalau di sana ada Bank Jago, di sini ada Bank Tigor sih. Jadi nggak unfair juga gitu. Tapi kalau saya lihat gini sih, kalau saya lihat dari segi digital banking, menurut saya kompetisi itu bagus. Karena saya melihat pie-nya di Indonesia ini sangat besar. Ya, di internet penetration kita sangat besar, our mobile penetration sangat besar, our ability dan our willingness untuk to go digital itu sangat besar. Jadi menurut saya market itu besar sekali. Jadi saya sih welcome dari segi players yang justru ingin quote unquote disrupt market, karena itu akan memicu kompetisi dan memicu produk-produk yang lebih bagus lagi untuk nasabah ya. Jadi mungkin saya kasih contoh, Ellen. Kita baru launching namanya OctoClicks kita tahun lalu. Itu internet banking kita yang internet banking plus lah, karena kita berharap semua transaksi financial dan lifestyle akan di sana juga. Itu semuanya kita kerjakan in-house. Jadi dari segi planningnya, dari segi organizationnya, dari segi developmentnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kita lihat nih anak-anak muda yang jago-jago digital dan sebagainya, mereka tuh bisa kerjain sendiri, dan kita merasa tertantang. Wah, masa mereka bisa, kita nggak bisa gitu. Nah, makanya kita hire the right people, yang namanya kita 3D talent, data, digital, and design. Mereka develop ini in-house semuanya, dan kita luncurkan, dan kita bersyukur tahun 2020 itu kita luncurkan di zaman COVID, dan traction-nya sangat-sangat baik. Jadi saya sih welcome aja players, karena itu akan memicu kompetisi, memicu creativity, dan mudah-mudahan jadi lebih baik buat semuanya sih. Oke. Teman-teman semuanya yang mau bertanya langsung aja ke kolom question ya. Jadi komentarnya saya matikan dulu biar kita semua bisa fokus. Langsung aja kalau mau nanya ke kolom question gitu. Oke. Iya.
Kalau bicara tentang CIMB Niaga sendiri Pak, yang udah menjadi salah satu bank yang menjadi pelopor untuk digital transformation gitu, bahkan banyak yang mengatakan bahwa aplikasi perbankan dari CIMB Niaga ini merupakan salah satu dari one of the best gitu di Indonesia gitu. Apa sih yang akan dilakukan oleh Bank CIMB Niaga untuk melakukan pengembangan ke depannya? Jadi what's your expectation dari Bank Niaga sendiri in the next 2 or 3 years? Ya, thank you for the question, Ellen. Ya, memang kita mencoba untuk terus memperbaikinya dan terus terang, Ellen, kita masih belum puas. Thank you bahwa kita dianggap one of the best in the market, tapi kita masih terus nggak puas diri nih. Dan challenge-nya untuk teman-teman di CIMB Niaga, saya terus men-challenge bahwa dalam setiap 4-6 minggu kita harus keluarin fitur baru. Kita jangan sampai nih keluarin fitur baru nih cuma nunggu 6 bulan, nunggu tahun depan. Aduh, udah kelamaan, ya kan? Jadi saya challenge bahwa setiap 4 atau 6 minggu harus ada fitur baru, attractiveness pull factor yang baru, sehingga nasabah tuh terus melihat, oh ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang interesting. Jadi kalau menurut saya journey ini masih panjang dan kreativitas itu terus kita pacu. Dan kita bersyukur sih kita ada target nih internal ini, Ellen, talent yang kita namakan 3D yang seperti saya katakan itu benar-benar kita fokuskan data, digital, and design. Jadi ini benar-benar anak-anak, ya mungkin beberapa dari mereka nggak typical banker ya. Mungkin ada yang bertato, atau rambutnya panjang-panjang dan sebagainya, developer dan sebagainya, nggak apa-apa juga gitu. Karena kita welcome from all kinds of ini. Ada banyak dari mereka yang nggak biasa di banking, tapi jago-jago developer gitu. Jago-jago IT. Ya kan, jago-jago digital design. Dan kita attract mereka untuk terus develop our capabilities, sehingga ya mudah-mudahan kita terus sebagai leading edge ke depannya gitu, Ellen. Oke, menarik banget. Pak, kalau boleh tahu Pak. Tapi saya nggak ada tatonya sih, saya belum ada tatonya. Saya nggak nanya itu Pak. Oke. Oke. Ya Pak, nanti saya penasaran sih Pak untuk jumlah pengguna dari aplikasi Bank Niaga sendiri. Ini udah berapa banyak Pak dari nasabah yang aktif menggunakan gitu. Terus kalau saya nggak salah sih ya Pak ya, correct me if I'm wrong, pertumbuhannya di tahun lalu itu sekitaran 40% lebih ya Pak ya? Iya, jadi pemakainya itu usersnya itu sekitar 3 jutaan sekarang. Dan ya mungkin ini karena ada COVID juga, dan orang switching ke digital juga, kita memang traction-nya itu sekitar 50-an% dari segi increase dari transaction-nya. Dan yang seperti saya katakan tadi, menariknya itu bukan transaksi-transaksi yang seperti transfer atau beli pulsa atau top up, yang itu juga banyak, tapi juga seperti beli mutual fund, beli insurance, beli bonds. Jadi di app kita tuh untuk bonds itu satu-satu orang bisa pilih mau FR berapa, mau yang tahun berapa dan sebagainya, dan itu juga udah di label ini konservatif ataukah agresif. Kalau mutual funds tuh yang equity mungkin lebih agresif dan sebagainya. Dan transaksi FX kita mungkin dari seluruh bank hampir 40% tuh lewat digital juga. Oh, keren. Oke. Jadi trennya untuk digital itu memang sangat-sangat pesat gitu tahun lalu, dan kita lihat dari Januari sampai Februari ini terus bolanya bergulir. Mungkin sedikit saya tambahkan di sini, saya sempat baca juga untuk data fundamental dan juga teknikalnya, saya selah sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Oh, jadi correct me Pak Yodong juga nih Pak, karena kan Bapak pastinya lebih tahu gitu ya. Nah, BNGA atau Bank CIMB Niaga pada kuartal 4 2020 kemarin ini net income-nya naik 148 billion rupiah ya, naik 24% QOQ,
Ini didorong karena berkurangnya expense dari pajak dan juga efisiensi. Kemudian untuk valuasinya sendiri, teman-teman, secara valuation ini masih murah banget. Secara valuasi untuk perbankan, PBV-nya di angka 0,6 kali. Ini di bawah rata-rata, bukan cuma di bawah rata-rata aja, tapi di bawah standar deviasi -1. Jadi ini rata-rata, ini standar deviasi -1, ini di bawahnya. Jadi masih ada upside gitu. Jadi teman-teman, kalau tadi saya ada bilang di awal, saat ini kita fokus untuk investasi aja. Minimal jangka menengah 6 bulan, kalau bisa lebih dari 1 tahun untuk investasi saham. Ya, salah satunya dengan strategi value investing. Nah, BNGA ini bisa teman-teman perhatikan juga. Sekali lagi disclaimer, dalam investasi saham mengandung risiko. Risiko beli dan jual diantisipasi sendiri ya teman-teman ya, karena kalau cuan juga nggak traktir saya sama Pak Tigor gitu. Oke, sedangkan untuk analisis teknikalnya, teman-teman, untuk analisis teknikal dari BNGA, menarik sekali. Instead of Arto, saya objektif aja secara teknikal ya. BNGA ini kita ada buy on breakout, jarang-jarang banget kita buy breakout. Biasanya kita buy weakness terus di market yang kayak gini. Kenapa kita berani buy breakout? Karena kita melihat valuasinya sangat murah sekali, yang pertama, dan kemudian yang kedua, pertumbuhan untuk penggunaan secara digitalnya juga tinggi di tahun 2020 kemarin. Dan saat ini story tentang bank digital lagi hype banget. Seperti sebelumnya story tentang nikel untuk saham seperti Antam, Inco, dan Tins. Menurut saya story untuk nikel ini udah agak-agak surut. Jadi kita lihat ya, yang namanya sekarang market lebih banyak retail yang dulu dikuasai institusi, sekarang banyak retailnya. Kita melihat sekarang story-nya lagi di mana sih? Story-nya lagi di perbankan, terutama perbankan digital. Nah, kalau MTrade sendiri, ini kita sudah buy di level 970 sampai 1000. Kemarin kita ada sempat remind juga untuk 1-2 hari terakhir ini sempat mengalami retracement di angka 1100 sampai 1110 gitu. Dan 2-3 hari ini turun dengan volume transaksi kecil. Jadi secara teknikal saya melihat untuk BNGA masih bisa lanjut menguat uptrend. Sekali lagi teman-teman, disclaimer, dalam investasi saham ada risiko. Jadi jangan dengar saya ngomong gini langsung duit semua dimasukin, uang, kalau bisa uang mertua, uang pinjaman semua masukin, jangan ya. Jadi mesti start small. Oke. Kita kembali lagi Pak Tigor. Pak Tigor, dari apa yang saya ceritakan tadi secara fundamental atau teknikal, mungkin ada yang perlu dikoreksi atau mungkin ditambahin Pak, gimana sih kinerjanya dari BNGA di tahun 2020 kemarin? Dan saya juga melihat BNGA ini sudah mempunyai satu fondasi yang solid. Provisioningnya juga sangat besar sekali, abundant provisioning dalam 6 tahun terakhir ini gitu, dan improvement dari aset quality-nya juga sangat bagus gitu. Nah, kalau menurut Bapak tuh ya, kinerja tahun-tahun kemarin itu gimana, dan apa sih rahasianya transformasi dari BNGA? Ini kebalik nih, tadi kita bicara ke depan, sekarang kita flashback. Oke, no, thank you Ellen. Saya rasa kalau kita flashback sedikit, ada beberapa hal yang merupakan fokus kita. Salah satunya itu KASA. Current account, savings account. Jadi kalau kita lihat balik mungkin 4-5 tahun tuh KASA ratio kita tuh sekitar 40-an%. Dan dengan istilahnya total football ya, dari segala lini, dari branches, dari digital, dari corporate, dari transaction banking dan semuanya, fokus ke KASA. Kita pelan-pelan naikin tuh ke 45%, ke 50%, 53, 57, akhirnya tahun lalu kita di 60%. Itu perjalanan yang cukup baik. Kenapa KASA itu penting? Karena tentu saja satu, dari segi cost of fund-nya lebih murah, ke bottom line-nya lebih baik. Kedua, dari segi kalau cost of fund kita lebih murah, kita bisa lempar kreditnya ke orang-orang yang lebih credit worthy. Kenapa? Karena pricing-nya mereka biasanya lebih murah. Jadi kita bisa compete in the market. Nah, KASA ratio di 60% ini saya rasa masih bisa kita tingkatkan lagi, sehingga dalam 2, 3, 4 tahun ke depan saya berharap ini akan terus berkembang.
ke mudah-mudahan ke mid 60s ya, atau lebih dari sana. Kedua terus satu lagi Ellen, dari segi tadi Ellen juga sempat bilang dari asset quality, saya rasa memang sejak dari beberapa tahun yang lalu risk management kita sudah sangat refine, dan sekarang risk management ini juga pakai digital nih, pakai analytics, pakai tools. Jadi kita mengembangkan berbagai programs dan analytics assessment, bukan hanya untuk dari segi revenue, tapi juga dari risk. Kita mau identify nih akun-akun mana yang kira-kira nanti di kemudian hari bisa watchlist, bisa goyang-goyang, bisa batuk-batuk. Nah, sebelum dia batuk kita mesti identify dulu nih dengan tren seperti apa dan sebagainya dengan data dan analisis. Dan saya rasa itu terus kita kembangin juga ke depannya. Dan yang terakhir yang saya rasa sangat penting juga bagaimana kita bisa maintain our cost management kita, karena kita tahu sendiri cost itu kan kadang-kadang sticky ya, susah dibuang dalam 1-2 bulan, akan tetapi revenue-nya mungkin kadang-kadang agak fluktuatif. Nah, bagaimana kita bisa menekan cost sedapat mungkin dengan terus meninvestasikan di right IT supaya kita menghasilkan margin yang masih cukup ke depannya. Jadi kira-kira itu yang sudah kita lakukan dan kita akan gas terus nih ke depannya. Strategi menarik sekali. Mungkin sedikit saya tambahkan buat teman-teman yang di sini awam dengan istilah perbankan ya. KASA itu adalah current account, saving account, atau rasio dari untuk dana murah gitu ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman yang ini masih pemula. Oke, Pak, boleh nggak Pak dikasih outlook sedikit buat Indonesia ini untuk GDP growth? Mungkin ya memang udah ada dari IMF dan dari beberapa pihak yang lain gitu. Tapi kalau Bapak ngelihat sendiri untuk outlook Indonesia perekonomian di tahun 2021 ini gimana sih Pak? Dan juga nanti pastinya kaitannya dengan outlook dari pertumbuhan tingkat kredit dari Bank Niaga juga gitu. Itu outlooknya di tahun 2021 gimana? Oke. Jadi kalau menurut saya, first of all, tahun 2021 mestinya lebih baik dari tahun 2020. Kalau kita lihat dari pertumbuhan GDP-nya juga, kuartal kedua tahun lalu memang kita dip sangat dalam ya. Baru masih negatif di kuartal ketiga, tapi negatifnya berkurang. Kuartal keempat juga berkurang. Dan mudah-mudahan first quarter ini hampir impas gitu. Hampir nggak negatif, mudah-mudahan. Ini kan masih tinggal 3 minggu lagi ya, dan dengan program vaksinasi yang sudah jalan, kita lumayan loh dari segi vaksinasi kita yang berjalan dibandingkan negara-negara seluruh dunia. Indonesia, apalagi dibandingkan negara berkembang, itu salah satu yang lumayan mendapatkan vaksin dan programnya lumayan jalan. Betul. Kita tahu sendiri ini kan this is a health crisis, krisis kesehatan yang membuat impact-nya terhadap ekonomi, dan kalau krisis kesehatan ini tidak dihandle dengan baik, ekonominya itu tidak akan pulih seperti pre-COVID level. Nah, karena ini sudah mulai bergulir, saya sedikit lebih optimis bahwa perkembangan ini akan jauh lebih baik di kuartal kedua dan kuartal ketiga di tahun 2021. Jadi kami melihat cukup positif, momentumnya juga udah positif. Dari segi perbankan, tentu aja kita melihat bahwa nasabah-nasabah kita juga udah mulai lebih optimis, sudah mau melihat ke depannya apa yang bisa dikerjain, apa yang bisa diinvestasikan, apa yang bisa diekspansikan. Jadi ke depannya saya rasa jauh lebih positif lah dari tahun 2020. Oke. Bapak kalau ngelihat bicara tentang interest rate ya Pak, ya menurut Bapak perkiraannya masih bisa turun nggak ya Pak ya? Sekarang kan lagi di era of low interest rate nih. Ya, memang kalau interest rate ini kemarin kan BI baru menurunkan juga, dan pasar juga mengikuti. Memang ada sedikit gejolak. Tadi Ellen juga sempat mention ya tentang dari US Treasuries agak sedikit naik karena ada
concern bahwa, nah ini memang agak agak sedikit ironik karena Benar. sepertinya ekonomi akan membaik, tapi inflasinya mungkin ke sana, jadi interest rate-nya mungkin agak naik dari pemikiran yang tadinya it's gonna be very low interest rates for a long time. Tapi saya berpendapat bahwa interest rate ini mungkin di Fed dan mungkin yang lain juga akan mengikuti, tidak akan naik sampai mungkin 2023 ya. Ini masih lama nih kan. Tapi orang memang antisipasi ke sana, makanya US Treasury sudah mulai bergerak. Di Indonesia sendiri menurut saya, ini by the way Ellen, ini adalah interest rate terendah pas sepanjang sejarah Indonesia kali ya. Iya. Iya kan? Kayaknya kalau saya perhatikan mungkin udah mentok ya Pak ya. Saya nggak tahu masih bisa turun lagi nggak ini. Ya, memang kalau kita lihat dari segi BI rate-nya, konsensusnya mungkin sekarang udah sekitar segini, tapi apakah ada possibility? Mungkin ada possibility satu kali lagi mungkin. Depending on how market will react in the next 3 months dari imbasnya US Treasury yields ini ya. Kalau ini kita pull back dan the market's calm, saya sih berpendapat mungkin masih ada satu kesempatan lagi. Tapi regardless, saya rasa ini udah terendah sepanjang sejarah ya. Dan mudah-mudahan it will continue for at least 12, 24 bulan, 36 bulan sehingga perputaran ekonomi itu bisa langsung bergerak dalam 1, 2, 3 tahun ke depan ya. Oke. Nah, ini bicara tentang support dari pemerintah Pak, tentang DP 0% untuk properti, untuk kendaraan, penghapusan PPNBM, terus kemarin juga penghapusan pajak dividen, itu Bapak ngelihatnya gimana sih untuk sektor properti dan otomotif ini, apakah akan rebound tahun ini, terus ya seberapa besar dampaknya untuk Bank Niaga terhadap pertumbuhan kredit itu sendiri? Ya, saya lihat sih pemerintah terus terang berusaha sekuat tenaga untuk melakukan berbagai stimulus ya, bukan hanya dari segi stimulus OJK juga tentu saja sangat helpful, dari BI juga banyak kebijakannya, tapi dari pembebasan PPNBM dan sebagainya saya rasa cukup menolong, seperti yang otomotif ini dari bulan Maret sampai Mei ya. PPNBM-nya ditiadakan. Nah, kalau saya melihat ini merupakan suatu stopgap sampai recovery-nya itu benar-benar jalan. Dikarenakan recovery-nya ini memang belum maksimum di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, pemerintah mengeluarkan stimulus seperti ini, yang 0% itu juga sampai akhir tahun kan. Supaya ada gejolak yang lebih baik untuk merangsang ekonomi sampai pulih lagi ke tahun 2022. Kita sih melihatnya positif. Tentu aja dari segi perbankan kita akan selektif nih, nggak tahu-tahu semua orang dapat 0% dari segi down payment, tapi secara selektif mungkin kita lihat dari developernya, kita lihat dari track record nasabahnya, kita lihat dari segi tenornya dan sebagainya, mungkin secara selektif akan menolong. Tapi ini menurut saya stopgap, temporary aja, bukan permanen, dan diharapkan setelah semuanya pulih akan balik lagi nih tahun 2022. Oke. Ya Pak, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik lagi Pak. Dengan saat ini tuh kan ada banyaknya aktivitas merger dan akuisisi ya di industri perbankan gitu. Dan kadang-kadang perusahaan-perusahaan teknologi itu mereka pengen berkembang lebih cepat gitu dan ingin mengakuisisi atau acquire license or operation dari perbankan gitu. Nah, kalau dari Bank Niaga sendiri, apakah ada rencana atau terbuka dengan jika adanya perusahaan teknologi yang mau take over Bank Niaga untuk dijadikan platform bank digital gitu?
mungkin ya seperti yang kemarin udah terjadi pada Bank Jago gitu ya dengan Gojek, apakah kalau misalkan ke depan ya ada perusahaan teknologi yang tertarik, misalkan Tokopedia atau apapun, saya nggak tahu, Shopee gitu, tertarik dengan Bank Niaga, itu kira-kira dipertimbangkan nggak Pak? Ya, selama ini sih kita kerja aja dari segi digital banking dan sebagainya. Kita belum, terus terang belum ada yang nawarin nih. Tapi our view is, menurut saya bahwa tech companies ini memang banyak masuk ke ranah perbankan, rightfully so. Dan apakah mereka akan membeli bank atau membeli license baru, karena nanti OJK juga saya rasa sangat terbuka untuk pemain-pemain yang untuk menghidupkan industri, apalagi UMKM, industri yang mendorong financial inclusion. Saya rasa akan sangat terbuka. Tapi kami sendiri, kami hanya fokus ke our strengths, our fokus dan prioritas kami belum ke sana tuh pemikirannya tuh, Ellen. Oke, ya ini coba ya teman-teman kita cek untuk beberapa komentar atau beberapa pertanyaan. Tantangan terberat dari Bank CIMB Niaga apa sih? Sepertinya tadi udah dijelaskan ya. Mungkin boleh diulang Pak, tantangan terberatnya apa gitu. Mungkin dari tahun lalu COVID-19 atau gimana gitu. Ya, terus terang kalau tantangan terberat yang kalau tahun lalu tentu saja di COVID-19 ini bagaimana kita shifting cara kita bekerja, cara kita berhubungan dengan nasabah, cara kita berkreativitas dan sebagainya. Dan saya juga ya ini kita memang mencari peluang di dalam situasi yang seperti ini dari digital dan sebagainya. Akan tetapi tantangan-tantangan yang seperti kedepannya bagaimana disruption dari teknologi itu akan terus terjadi. Bagaimana dari segi asset quality-nya ke depannya itu masih terus berkembang. Saya rasa itu merupakan tantangan-tantangan yang kita terus hadapi. Akan tetapi saya sih positif, saya merasa bahwa justru di challenging situation itu justru banyak peluang nih. Peluang-peluangnya justru menurut saya sangat banyak. Dan terus terang kami banyak melihat peluang yang sudah kita lakukan karena COVID-19. Jadi saya misalnya nih balik lagi ke digital. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada transaksi di credit card dan sebagainya, kadang-kadang kita suka ditelepon nih, mau dijadikan cicilan atau enggak, 6 bulan setelah kita transaksi kan, setelah kita entah itu beli sesuatu atau ke rumah sakit atau apa. Okay. Tapi yang kita lakukan sekarang 80% dari konversi itu sekarang di digital. Jadi begitu orang udah transaksi, dia bisa langsung tanpa ditelepon, tanpa harus bicara, dia langsung ke Okto Mobile kita, dia bilang, saya mau cicilan 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Dia kerjain langsung tuh di situ. Ini sebelum COVID mungkin kita udah mulai ada traction-nya, tapi nggak sekencang sekarang. Sekarang tuh justru 80% dari yang konversi itu terjadi di digital. Jadi saya merasa tantangan-tantangan itu justru membuat kreativitas kita tuh kebuka. Betul. Apa aja yang bisa kita lakukan gitu loh. Menarik. Ini saya buka komentar, ada beberapa pertanyaan dari netizen, dari audiens ya. Ini ada yang bilang, ada yang nanya, profitnya kok turun kuartal 3 ke kuartal 4? Enggak loh, naik loh. Ini di depan saya ada data nih. Jadi net income-nya 148 billion rupiah, naik 24% QOQ. QOQ itu dari kuartal 3 ke kuartal 4. Didorong karena pengeluaran untuk pajak itu turun gitu. Ya, jadi ada decline sekitaran 12%. Correct me if I wrong ya Pak ya. Gitu. Terus ya, kemudian ada juga komentar yang sangat cerdas sekali nih dari FX Nicholas 99. Sorry ya teman-teman ya, di sini saya disclaimer ya, benar-benar fully fundamental, bukan mau merekomendasikan atau apa gitu ya.
Arto Bank Digital dengan PBV 91 kali dan secara teknikal itu sudah sangat tinggi sekali. Kemudian BNGA Bank Digital masih 0,68 kali PBV. Jadi PBV-nya 191 kali, 0,68 kali. Jadi kalau teman-teman menghitung dari segi valuasi aja, kita bisa tahu di sini mana yang lebih high risk, mana yang enggak gitu. Dari salah satu sekuritas saya melihat untuk target dari BNGA ini di angka 1820 dengan upside-nya sekitaran masih 80%. Disclaimer on ya. Oke, kemudian itu tadi di 1820 ya. Kalau dari IM Trade sendiri untuk upside-nya dalam jangka pendek ini baru di angka 1280 sampai 1300 dulu karena kita mau manage ekspektasi teman-teman juga. Ini kemungkinan tercapai dalam rentang waktu kemungkinan 1 bulan kemungkinan. Sedangkan kalau target dari sekuritas tadi sekitaran itu dari skor sekuritas sekitaran 1820 ini nggak disebutkan berapa lama tapi perkiraan saya untuk beberapa bulan ke depan gitu. Betanya 1,2 kali dan menurut saya sih ini cukup menarik untuk diinvestasi. Sekali lagi disclaimer on teman-teman semuanya, di market yang sangat bumpy seperti ini, teman-teman sebaiknya cari perusahaan yang masih valuasinya rendah. Dan bukan berarti kalau saya malam hari ini nge-live bareng BNGA langsung besok hajar kanan auto reject atas. Karena ini bahaya Pak, langsung tadi komentarnya besok arah, hajar gitu. Tetap harus pakai analisis, nawar boleh, nawar di harga 1000 sampai 1100, ya itu di angka yang menurut saya cukup reasonable, cukup resikonya cukup rendah gitu ya. Jadi teman-teman meskipun valuasi murah, jangan juga dihajar pas lagi dia naik-naiknya pas tinggi-tingginya, contoh 4 Maret tertinggi sampai 1245, teman-teman hajar pas dia naik ya namanya sama ada fluktuasi, bisa rugi juga gitu. Intinya selain melihat valuasi diskon, secara teknikal pun juga mesti bisa ngerti nawar di harga berapa. Nah kalau saya sih melihat di 1000 sampai 1100 ini cukup reasonable gitu. Disclaimer on sekali lagi teman-teman. Jovinus ya Par Yahya, Octoclick-nya BNGA enak banget dipakai Pak, udah jadi nasabah BNGA sejak 8 tahun yang lalu. Saya juga nasabah sih Pak. Makasih. Oke. Wiwi Dastuti, saya baca beberapa komen. Octomobile dan Octoclick juara fiturnya. Wah, penasaran kan teman-teman semuanya? Saya sering pakai cicilan 0% 3 bulan, luar biasa. Suka saya baca komen-komennya. Mr. Lucky 0916, saya pakai Octomobile. Bagi saya ini dia lebih ke untuk bayar kartu kredit kayak gitu, saya nggak paham. Kurang jelas. Oke. Oke sih, menarik sih Octomobile, keren banget, praktis, Gita Lupita. Oke, kapan BNGA menyusul Arto? Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli saham, sekali lagi, jangan yang udah naik kenceng, baru dibeli di pucuk, nanti jadinya kayak Antam dan Teams ya. Itu kan udah, story-nya udah panas banget gitu, baru dibeli di atas sangat riskan gitu. Dan ketika dia ada koreksi karena harga nikel turun, ya itu sangat wajar sekali. Jadi maksud saya kembali lagi ke sini, kita cari perusahaan yang baru mau jalan secara harga sahamnya naik gitu. Oke. Itu aja sih dari saya. Oke, mungkin dari Pak Tigor, ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait dengan BNGA atau pesan-pesan untuk teman-teman yang berinvestasi? Wah, kalau untuk pesan investasi, mendingan kamu aja deh. Okay. Kalau dari segi BNGA, ya itulah, basically kita sangat optimis ke depannya dengan platformnya kita, dengan push digitalisasi kita. Dan digitalisasi ini juga saya rasa memang di dunia digital itu sangat berkembang, akan tetapi kita juga mesti tahu bahwa masih banyak nih yang masih belum digital, jadi kita masih terus ke sana juga sembari menggiring yang digitalnya itu lebih kenceng. Something yang in between-nya juga saya lupa mention bahwa kita banyak namanya digital lounges, jadi kayak branches tapi bentuknya itu lebih digital. Jadi setengah branch, setengah digital gitu. Kita ada 38 ya kalau nggak salah ya, di kantor, di
di mall, dan juga yang terakhir kita buat di kampus. Jadi anak-anak di kampus, kita mungkin udah ada di beberapa kampus, kita buat mereka ada co-working space-nya, mereka bisa nongkrong, bisa ngopi, tapi dengan digital services yang kita provide juga. Karena kami merasa bahwa anak-anak muda ini yang justru lebih open, lebih digital minded dan sebagainya, sehingga kami jemput bola nih ke banyak kampus-kampus untuk yang namanya kita namakan digital lounges. Dan kedepannya mudah-mudahan ada konvergensi antara yang di tradisional, yang setengah-setengah digital lounges, dan juga dengan full digital. Dan kita harapkan perkembangan digital banking kita juga terus berkembang, sehingga mudah-mudahan semuanya juga bisa gitu loh ke depannya nantinya. Entah itu mau beli tiket, entah itu mau travel, entah itu mau belanja, mudah-mudahan semuanya nanti bisa kita cater dari app kita. Ya. Oke, kalau dari saya sih teman-teman, kalau kita bicara tentang investasi ya, investasi saham, baik bank digital, baik BNGA maupun saham apapun, kalau misalkan kita menyebutkan ada satu resisten atau target baik secara teknikal dari saya maupun dari sekuritas secara fundamental, teman-teman mesti dipahami bahwa target atau upside ini bisa direvisi sewaktu-waktu ya. Jadi sesuai dengan kondisi market gitu. Kalau misalkan terjadi breakout, pastinya bisa di-upgrade. Kalau terjadi breakdown atau sideways, ini target atau resisten upside itu bisa di-adjust untuk turun. Jadi saham apapun itu, baik Antam, Cleans Inco, BNGA atau whatever it is gitu. Jadi manage your expectation teman-teman di dalam berinvestasi. Nah, kita mau kasih hadiah nih buat teman-teman semuanya. Kita mau kasih hadiah buat teman-teman semuanya. Oke. Nggak semuanya sih. Buat beberapa orang aja dapat giveaway 3 saham ya, edukasi saham bersama IM Trade. 3 orang untuk 7 hari. Pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap CEO dari Bank Niaga yang lagi nge-live bareng saya? Coba ditulis. Wah, langsung ada yang jawab sebelum saya ngomong, Pak. Sebelum saya tanya, langsung ada jawab. Brian Tays 14. Afik 1143. Fik _ Tan 88888. Oke, 3 pemenang langsung aja DM saya EMT7 nama email WhatsApp, dan yang nggak menang bisa join SODV seminar online besok hari Sabtu jam 7 malam, itu replay dari live-nya pagi hari dengan kode promo BNGA. Sabtu nanti saya akan membahas tentang ESG stocks atau saham-saham ESG. Oke, teman-teman, ini ada yang komen kayak Arik Chandra .id besok Arad BNGA belum tentu, jangan FOMO, jangan euforia. Di sini saya cuma pengen kenalan kok dengan manajemen dari Bank Niaga, seorang yang sangat luar biasa sekali, Pak Tigor Siahaan. Terima kasih Pak Tigor buat insight-nya buat malam hari ini. Sama-sama, terima kasih having me here, Ellen. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sekali lagi teman-teman, masih ada risiko di pasar saham yang fluktuatif, fokus pada saham-saham yang bervaluasi terdiskon dan secara teknikal juga disupport kuat. Jadi nawarnya agak pelit-pelit aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Bank Niaga buat malam hari ini. Saya Ellen May dan Pak Tigor Siahaan. Salam profit. Terima kasih. Terima kasih.